Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya selaku ketua dari kelompok 3 akan memaparkan tentang analisis sebuah buku digital bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Di sini tertera nama kelompoknya, ada Alivia Iksiani, ada Aris Iswanto, ada Siti Amanah, dan ada Umi Homsatun. Dan di sini kita akan saling menganalisis buku digital yang ada di kelas 8 SMP, mulai dari beberapa bab dan beberapa materi di dalamnya. Selanjutnya, yang pertama ialah ada analisis kelayakan bahasa dalam buku digital. Nah, yang pertama ini ialah tentang kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD. Pendahuluan yang pertama yang berisi tentang bab ini memotivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran teks ini membantu peserta didik memperoleh wawasan pengetahuan yang luas agar terampil berpikir kreatif serta bertindak efektif menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata. Yang B, cakupan kelengkapan materi ini meliputi subtopik dan subbab dalam penyampaian kompetensi dasar. Nah, yang pertama ini dalam buku digital kelas 8 SMP terdapat bab pertama itu tentang berita seputar Indonesia. Yang pertama ini menentukan tentang unsur-unsur berita yang berkaitan dengan materi mengenai menelaah teks observasi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia sudah sesuai dengan KD 3.1, yaitu tentang unsur-unsur berita serta menyusun ringkasan isi teks. Yang kedua ada dalam babnya ialah meringkas dan menyimpulkan berita yang berkaitan dengan materi mengenai meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, yang ketiga ialah terdapat materi tentang menemukan struktur dan kaidah berita yang berkaitan dengan materi mengenai menganalisis kaidah kebahasaan. Yang keempat, materinya ialah tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, yang berkaitan dengan menelaah teks ini terdapat dalam KD 4.2. Nah, yang kedua, bab 2 dalam buku bahasa digital kelas 8 ialah tentang iklan, saran, dan komunikasi. Nah, bab pertama dalam bab kedua ialah menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster yang berkaitan dengan materi menelaah unsur-unsur komponen berita terdapat dalam buku teks sudah sesuai dengan KD. Yang kedua ialah menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan yang berkaitan dengan materi mengidentifikasi, menyusun iklan, slogan, dan poster yang terdapat dalam buku teks. Yang ketiga ialah tentang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan sudah sesuai dengan KD 3.4. Yang keempat ialah tentang menulis iklan babnya yang berkaitan dengan materi menelaah suatu laporan informasi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ialah bab ketiga dalam buku teks tersebut ialah tentang mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi yang berkaitan tentang materi menelaah teks eksposisi yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia sudah sesuai dengan KD 3.5. Yang kedua ialah menyimpulkan isi teks eksposisi sudah sesuai dengan KD 4.5, yaitu mengenai materi ajar. Yang ketiga ialah tentang babnya menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Sudah sesuai dengan KD 3.6, itu mengenai materi ajar, merancang struktur. Yang keempat ialah tentang menyajikan teks posisi. Sudah sesuai dengan KD 4.6 mengenai materi ajar yaitu menyusun langkah-langkah dalam penyajian teks. Nah, yang keempat, bab keempat dalam buku digital tersebut ialah indahnya berpuisi. Nah, subbabnya ialah menemukan, subbab pertama ialah menemukan unsur-unsur pembentukan puisi sudah sesuai dengan KD 3.7, yaitu mengenai materi ajar, mengidentifikasi. Yang kedua ialah babnya menyimpulkan isi puisi sudah sesuai dengan KD 4.7, yaitu mengenai mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung. Yang ketiga, memilah unsur-unsur pembangunan puisi sudah sesuai dengan KD 3.8, yaitu mengenai mengidentifikasi karakteristik pembangunan bahasa dalam puisi. Yang keempat, mari berpuisi dengan indah. Ini sudah sesuai dengan KD 4.8, yaitu mengenai materi ajar tentang menulis puisi. Nah, bab kelima ialah tentang urutan cerita menarik dalam eksplanasi.
Nah, subbab dalam bab 5 ialah menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 3.10 yaitu tentang pengertian eksplanasi dan memperhatikannya. Yang kedua ialah meringkas teks eksplanasi. Itu sudah sesuai dengan KD 4.10 mengenai materi ajar, yaitu menentukan gagasan. Yang ketiga ialah tentang menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Sudah sesuai dengan KD 3.11, itu tentang menentukan isi dari teks eksplanasi. Yang keempat ialah menulis teks eksplanasi, sudah sesuai dengan KD 4.11, yaitu tentang adanya latihan menentukan pola-pola pengembangan. Nah, yang keenam ialah tentang dalam babnya tentang ulasan karya kita. Subbabnya ialah yang pertama menunjukkan ciri-ciri ulasan. Sudah sesuai dengan KD 3.12, yaitu tentang menginterpretasikan pengertian ulasan. Yang kedua, menjelaskan kembali teks ulasan. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 4.12, yaitu tentang materi ajar, cara menentukan maksud dari suatu teks ulasan. Nah, yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 3.13, yaitu tentang menentukan struktur sebuah ulasan. Yang keempat, ialah menyusun teks ulasan. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 4.13, yaitu tentang langkah-langkah dalam penyusunan teks ulasan. Nah, yang ketujuh dalam buku digital ini, bab 7 ialah tentang berbahasa persuasif. Yang pertama, menemukan ajakan dalam teks persuasif, itu sudah sesuai dengan KD 3.14 tentang adanya tentang pengertian teks persuasif. Yang kedua, babnya ialah menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 4.14, yaitu tentang latihan menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, ini sudah termasuk dalam sesuai KD 3.15, yaitu tentang memahami struktur-struktur teks dari persuasif. Nah, yang keempat adalah tentang menulis teks persuasif. Nah, ini sudah sesuai dengan KD 4.15, itu tentang menentukan pengenalan isu, argumen, serta pertanyaan ajakan. Nah, yang ke-8 ialah bab 8 dalam buku digital itu tentang drama-drama kehidupan. Nah, subbabnya ialah mendalami unsur-unsur drama yang berkaitan dengan dalam hal ini sudah sesuai dengan KD 3.16 tentang menentukan karakteristik atau sifat. Nah, yang kedua ini subbabnya adalah menafsirkan kembali si drama. Hal ini sudah sesuai dengan KD 16, yaitu tentang adanya latihan dalam buku tersebut. Yang ketiga subbabnya ialah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, hal ini sudah sesuai dengan KD 3.17, yaitu tentang menganalisis struktur pementasan. Yang keempat adalah tentang subbabnya menulis teks drama. Hal ini sudah sesuai dengan KD 4.17, yaitu tentang adanya latihan menulis teks drama dari dalam sebuah karya. Nah, yang B ini tentang analisis kelayakan penyajian. Nah, kelayakan penyajian bagaimana ialah cara untuk penyajian atau pendukung dalam penyajian. Nah, dalam buku tersebut, yang pertama ialah bagian pendahuluan dulu. Nah, bagian pendahuluan terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan bagian isinya, ada pendahuluan, rujukan, rangkuman, serta pelatihan. Next akan dilanjutkan oleh Umi. Baik, berikutnya bab pertama, berita seputar Indonesia. Pada kegiatan 1, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Tugas pertama, buatlah pertanyaan terkait isi unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita dan mengaplikasikannya pada sebuah kalimat. Pada kegiatan kedua, menyusun ringkasan topik berita-berita. Tugas yang pertama, membuat tabel dengan mengidentifikasi isi di dalam kalimat tabel tersebut. Tugas yang kedua, berlatih untuk menemukan gagasan umum dalam unsur-unsur berita. Tugas yang ketiga, berlatih untuk membentuk sebuah kalimat informasi yang tepat. Tugas yang keempat, mengungkapkan kembali laporan terkait kalimat yang sudah dikerjakan. Dan tugas yang kelima, membaca berita yang pernah kamu baca dengan baik, kemudian gunakan unsur-unsur berita. Lanjut. Nah, bab kedua ini ada iklan sarana komunikasi. Kegiatan pertama, menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan
dan slogan. Tugas yang pertama, membuat salah satu bentuk teks iklan dalam mempromosikan suatu barang. Kegiatannya yaitu cara membedakan poster dan iklan. Tugas yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan iklan. Tugas yang kedua, bagaimana fungsi iklan bagi pemerintah dan perusahaan. Tugas yang ketiga, membedakan mana contoh poster dan iklan dengan membuat tabel 10. Tugas 4, membaca kembali teks iklan dan cara untuk membuat iklan itu menjadi menarik. Tugas yang kelima, memberikan ungkapan tentang materi informasi dan pesan dalam iklan. Dan tugas yang keenam, menggabungkan unsur-unsur yang menjadikan iklan yang padat dan singkat. Lanjut. Kemudian bab 3, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Kegiatan yang pertama, menentukan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Tugasnya itu menganalisis isi pokok teks eksposisi, kemudian golongkan ke dalam jenis teks eksposisi. Kegiatan yang kedua, mengembangkan pola-pola teks eksposisi. Tugasnya, yang pertama, mengetahui pola apa saja yang digunakan dalam pengembangan teks eksposisi. Tugas yang kedua, mengidentifikasi dari sebuah teks mana yang termasuk teks eksposisi dan didiskusikan pula alasan-alasannya. Tugas yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi dari sebuah kalimat yang sudah dibaca. Kemudian kegiatan ketiga, menyebutkan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, membaca sebuah teks, lalu carilah mana contoh paragraf campuran. Tugas yang kedua, membaca sebuah teks, lalu carilah mana contoh paragraf induktif. Tugas yang ketiga, membaca sebuah teks, lalu carilah mana contoh paragraf campuran. Lanjut. Kemudian bab 4, yaitu indahnya berpuisi. Kegiatan yang pertama, mengidentifikasi pengertian puisi. Tugasnya, menentukan jenis-jenis ungkapan dalam sebuah puisi. Tugas yang kedua, mengapa sebuah teks bisa dikategorikan sebagai puisi. Tugas yang ketiga, membaca puisi, kemudian bagaimana penilaian kita terhadap teks puisi tersebut. Kegiatan yang kedua, menentukan suatu majas dan irama. Tugas yang pertama, membaca kembali teks puisi dan tentukan majas dan iramanya. Kegiatan ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Tugas yang pertama, membaca kembali puisi Hujan di Bulan Juni, dan menentukan kata-kata konotasi dalam puisi tersebut. Tugas yang kedua, membaca hasil analisis puisi Gadis Peminta-Minta, lalu menyebutkan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Tugas yang ketiga, bandingkanlah sebuah teks puisi dengan perbandingan majas dan iramanya. Lanjut. Kemudian, bab 5, urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Kegiatan yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Tugas yang pertama, menyimak dan mendiskusikan isi sebuah teks dan tentukan kenapa teks itu disebut teks eksplanasi. Kegiatan yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Tugas yang pertama, tentukanlah cuplikan-cuplikan yang berkategori teks eksplanasi bersama teman. Kemudian, kegiatan ketiga, meringkas teks eksplanasi. Tugas yang pertama, membaca kembali teks eksplanasi, kemudian tentukan gagasan umum teks tersebut. Tugas yang kedua, sebelum memahami teks eksplanasi tersebut, dahulu memahami langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Tugas yang ketiga, membuat suatu tabel perbandingan teks 1 dan teks 2, kemudian menentukan kesamaan pandangan tentang gagasan pokok dari kedua teks tersebut. Lanjut. Kemudian bab 6, ulasan karya kita. Kegiatan yang pertama, memahami apa itu sebuah ulasan. Tugas yang pertama, memberikan sebuah ulasan dari apa yang sudah didapat atau dilihat. Kegiatan 2, mengidentifikasi unsur-unsur sebuah teks sebelum bisa diberikan ulasan. Tugas yang pertama, menjelaskan kembali teks ulasan tersebut, yaitu tentang maksud dan tujuannya. Kegiatan yang ketiga, memperhatikan suatu teks ulasan tentang film Bad. Tugasnya yang pertama itu berdasarkan teks film tersebut, lalu bandingkan sesuai atau tidak sesuaikah dengan sebuah ulasan. Tugas yang kedua, mencatat hal-hal yang dianggap penting atau menarik dari sebuah teks dan menceritakan kembali isi ulasan dengan bahasamu sendiri. Lanjut. Kemudian,
Masih ulasan karya kita. Kegiatan yang pertama, memahami apa itu sebuah ulasan. Bab yang ketujuh, yaitu bahasa persuasif. Kegiatan pertama, menemukan ajakan dalam teks persuasif. Tugas yang pertama, mengartikan apa itu teks persuasif, lalu cermatilah dalam sebuah teks. Kegiatan yang kedua, menjelaskan teks persuasif dalam implementasi pada sebuah teks. Tugas yang pertama, membacalah sebuah teks, kemudian berikanlah alasannya kenapa kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat persuasif. Tugas yang kedua, membentuk kelompok diskusi, kemudian menyimpulkan isi teks persuasif dari sebuah teks dan menentukan mana yang termasuk kalimat persuasif. Lanjut. Bab 8, yaitu drama-drama kehidupan. Kegiatan yang pertama, mendalami unsur-unsur drama. Tugas yang pertama yaitu membentuk kelompok diskusi, kemudian mencari unsur-unsur apa saja yang terikat dalam sebuah teks drama. Yang kegiatan kedua itu bagaimana ciri-ciri umum drama. Tugas yang pertama, memahami dahulu ciri-ciri umum drama, kemudian berikan ulasan tersebut. Tugas yang kedua, bentuk kelompok, lakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang ada di tempat tinggalmu. Tanyakanlah tentang keberadaan seni drama yang masih atau berkembang. Kegiatan ketiga itu ada tanggapan untuk pementasan drama. Tugas yang pertama, baca kembali sebuah teks drama, kemudian tentukan sebuah masing-masing peran beserta karakteristik pemain serta alur ceritanya. Tugas yang kedua, membuat diskusi kelompok, kemudian menjelaskan struktur sebuah drama dari awal hingga akhir cerita sebuah drama berdasarkan kutipan atau teks. Kemudian kegiatan yang keempat, kaidah kebahasan drama. Tugas yang pertama, baca kalimat teks sebuah drama, kemudian cari mana penggunaan kaidah kebahasan yang baik. Tugas yang kedua, tulislah sebuah teks drama yang sudah ada, lalu ungkapkanlah apa yang membuat sulit dalam mengidentifikasi teks tersebut. Kemudian yang pertama, konsistensi sistematika penyajian. Konsistensi sistematika penyajian dalam buku ini baik dan jelas, mulai dari kata pengantar, daftar isi, dan standar isi. Bagian isi meliputi uraian, wacana, teks, tabel pelatihan, ilustrasi, gambar, dan lainnya. Yang kedua, ketentuan konsep. Urutan subbab topik atau materi sesuai dengan kade dan sistematika keilmuan. Contoh, menganalisis isi dan aspek teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi teks eksposisi, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, dan menganalisis isi struktur dan kebahasan teks negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tentang ada sebuah bab tentang penyajian dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini yang pertama tentang penyajian pembelajarannya itu adalah yang pertama keterpusatan pada peserta didik. Nah, penyajian materi yang interaktif dan partisipatif mendukung adanya tentang keterpusatan peserta didik. Nah, contohnya kayak materi membuat proses diskusi dan presentasi. Dalam hal ini, peserta didik berpengalaman berdiskusi kelompok sehingga memberikan keuntungan bagi siswa karena melalui diskusi kelompok akan tercipta iklim terbuka untuk saling menyampaikan satu sama lain. Yang kedua, adanya merangsang metakognisi peserta didik. Nah, dalam hal ini, penyajian materi dalam pengembangan motivasi belajar siswa akan memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang digunakan dalam mempelajari bagian-bagian. Nah, contohnya tentang berdialog dengan drama. Nah, yang ketiga, tentang adanya merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik. Nah, dalam hal ini, penyajian materi daya imajinasi itu tentang kreasi berpikir peserta didik. Nah, contohnya kayak membaca teks drama atau puisi. Nah, kemudian kegiatan pada buku memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui ilustrasi, analisis kasus, dan paragraf. Misalnya, yang pertama menyampaikan isi eksposisi upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang selanjutnya, membaca kembali teks ulasan di dalam sebuah teks, lalu memberikan sebuah sanggahan atau saran tentang mendukung adanya sebuah teks tersebut.
Nah, yang selanjutnya bab ini adalah koherensi dan keruntutan alur pikir. Nah, ketertautan antara bab, subbab, dan alenia dalam buku teks tersebut ialah koherensi dan keruntutan alur paragraf yang berhubungan dengan penyampaian pesan antara subbab dengan bab lain. Yang buku yang kami analisis ini sudah sesuai dengan menunjukkan hal tersebut. Nah, kemudian ada kebutuhan makna dalam bab atau subbab atau alinea. Isinya adalah keterpaduan dan keruntutan materi dalam berbahasa dan bersastra juga berkaitan. Nah, seperti kesinambungan yang dalam antara bentuk dan isi karya dan sastra akan menimbulkan hubungan yang logis antara bagian karangan atau kalimat. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya. Selanjutnya itu ada analisis kelayakan bahasa. Yang pertama itu ada tugas. Yang A, ketetapan struktur kalimat. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP revisi 2017, kalimat yang digunakan sudah mewakili isi pesan atau informasi yang disampaikan dengan tetap mengikuti tata kalimat bahasa Indonesia. Terlihat bahasa yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP revisi 2017 menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan logik. Pola atau unsur kalimat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini sudah berupa komponen kata kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Buku teks dikatakan memiliki kelayakan ketetapan bahasa bila pemakaian bahasa dalam buku teks itu sesuai kaidah, baik ejaan, pilihan kata, tata bentuk kata, dan kalimat. Yang kedua itu ada keefektifan kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperlihatkan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang digunakan pada buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP revisi 2017 sederhana, efektif, serta mudah untuk dipahami oleh siswa, sehingga mengembangkan dan pemahaman siswa terhadap materi ajar tidak jauh dari tujuan pembelajaran, melainkan langsung memahami materi ajar. Yang C ini ada kebakuan istilah. Istilah yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP 2017 ini sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah asing dicetak miring atau dalam tanda kutip. Misalnya ada beberapa kalimat yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP revisi 2017. Yang kedua itu ada komunikatif. Yang pertama ada keterbukaan pesan. Pesan yang disajikan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP ini menggunakan bahasa yang menarik, jelas, dan tepat sasaran, tidak menimbulkan makna ganda atau menggunakan kalimat efektif, dan lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia, sehingga mendorong peserta didik untuk mempelajari bahasa Indonesia, buku Bahasa Indonesia. Buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP secara tuntas. Sama dengan bab-bab sebelumnya, menggunakan bahasa pada buku ini komunikatif dan efektif. Buku Bahasa Indonesia kelas 8 ini memiliki kelayakan komunikatifan karena bahasa yang digunakan memiliki ketepatan karena pemakaian bahasa dalam buku teks ini sesuai kaidah, baik ejaan, pilihan kata, tata bentuk kata, dan tata kalimat. Yang ketiga itu ada dialogis dan interaktif. Yang pertama itu ada kemampuan memotivasi. Bahasa yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 ini yang ditulis oleh penulis menggunakan kalimat sederhana dan tepat, serta mengajak berdialog interaksi antara penulis dan pembaca. Pembaca yang ditunjukkan kepada siswa pun merasa berkomunikasi langsung dengan penulis, atau dengan kata lain, penulis ikut hadir dalam pembelajaran atau menyimak. Sebagai apresiasi dari bahasa yang disajikan, kita dapatkan pada gradasi penilaian dengan poin yang baik, serta contoh yang terdapat
pada materi di dalam buku bahasa Indonesia kelas 1 ini, yaitu di bab 4 ada indahnya dua, mendorong berpikir kritis. Bahasa yang digunakan dalam buku bahasa Indonesia ini mampu merangsang peserta didik untuk memperhatikan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawabannya secara mandiri dari buku teks atau sumber info lainnya. Hal ini penting karena mempertahankan posisi objektif. Ketika para siswa diajak untuk berpikir, maka siswa akan menimbang semua sisi dari sebuah argumen dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari apa yang mereka pelajari. Jadi, keterampilan berpikir kritis memerlukan kemampuan mencari semua sisi dari sebuah argumen. Pengujian pertanyaan dari poin yang dibuat dari bukti yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Yang paling utama dari berpikir kritis ini adalah bagaimana argumen yang kita kemukakan benar-benar. Yang keempat itu ada kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan intelektual, yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau aplikasi konsep atau ilustrasi sampai dengan contoh abstrak sesuai dengan tingkat intelektual pembaca, yang secara imajinatif dapat dibayangkan oleh pembaca. Dalam buku bahasa Indonesia kelas 8 ini, bahasa yang digunakan dalam buku ini sesuai dengan tingkat SMP kelas 8. Hal ini memberikan manfaat bagi siswa supaya siswa terbiasa dengan bahasa pada buku yang memiliki tingkat bahasa. Selain memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan wawasan serta pengetahuan berbahasa dengan baik sesuai dengan kaidah bahasa yang dan benar. Yang kedua itu kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial, yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan sosial emosional peserta didik dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep nilai dan sampai lingkungan global. Dalam buku bahasa Indonesia kelas 8 ini, bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan sosial emosional peserta didik dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan terdekat atau lokal dengan lingkungan global. Yang kelima itu ada kesesuaian dengan kaidah bahasa. Yang pertama ini ada ketetapan bahasa. Buku teks ini dikatakan memiliki kelayakan ketetapan bahasa bila pemakaian bahasa dalam buku teks ini sesuai dengan kaidah, ejaan bahasa, pilihan kata, tata bentuk kata, dan tata kalimat. Setelah kami melakukan analisis dengan sesama, buku bahasa Indonesia kelas 8 SMP ini menulis buku ini dengan baik, memperhatikan penulisan dengan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan PUB. Menggunakan istilah yang menggunakan suatu konsep prinsip asas atau kejenisnya sudah tepat maknanya. Yang kedua, ketetapan ejaan. Ejaan yang digunakan pada bahasa Indonesia kelas 8 SMP ini sudah mengacu kepada pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya pada kolom-kolom di buku teks terdapat kata-kata yang harus dicari oleh siswa dalam kamus, seperti yang terdapat dalam buku ini, yaitu generalisasi, analogi, dan sebagainya. Yang keenam itu ada penggunaan istilah, simbol, atau ikon. Yang pertama itu konsistensi penggunaan istilah, simbol, atau ikon. Dalam buku bahasa Indonesia kelas 8 SMP ini tidak ditemukan penggunaan istilah, simbol maupun ikon yang digunakan sudah menggambarkan suatu konsep. Dalam buku bahasa Indonesia kelas SMP kelas 8 ini lebih banyak menggunakan tanda baca serta penggunaan kata yang sesuai dengan KBBI serta tidak menggunakan istilah apapun yang terdapat dalam buku kelas 8.
Lanjut ke X. Selanjutnya itu yang D ada analisis pelayakan kegrafikan. Nah, yang pertama itu ada desain kulit buku. Yang A, penampilan unsur tata letak kulit muka, belakang, dan punggung secara harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten. Desain kulit muka, belakang, dan punggung buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 sudah termasuk dalam suatu kesatuan yang utuh. Elemen warna, ilustrasi sudah baik, dan tipografi belum baik. Karena gambar yang terdapat pada sampul yaitu gambar peta dan bendera merah putih saja. Gambar yang dipakai pada buku teks bahasa Indonesia tidak sesuai karena seperti menggambarkan pelajaran kewarganegaraan. Lalu yang B itu menampilkan pusat pandangan atau center point yang baik. Dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 sudah menampilkan pusat pandang yang baik, yaitu sebagai daya tarik awal dari buku sudah memperjelas tampilan teks maupun ilustrasi. Lalu yang C itu komposisi dan ukuran unsur tata letak, judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan lain-lain, yaitu ada proporsional, seimbang, dan seirama dengan tata letak isi sesuai pola. Dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8, keseimbangan unsur tata letak, judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan lain-lain, dan ukuran unsur tata letak seperti tipografi, ilustrasi, dan unsur pendukung lainnya sudah proporsional dengan ukuran buku. Lanjut. Nah, lalu yang D itu ada warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 ini sudah memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat memberikan nuansa berani dan lembut untuk dapat memperjelas materi atau isi buku. Lalu yang E itu menempatkan unsur tata letak konsisten dalam satu seri. Tidak ada perbedaan antara penampilan desain kulit buku, tipografi, pola, dan irama dalam satu serial buku ini. Buku bahasa Indonesia SMP kelas 11 terdapat 2 seri, yaitu semester 1 dan semester 2. Lalu yang kedua itu ukuran buku. Yang kedua itu ukuran buku, kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8. Ukuran format buku sesuai dengan ISO yang telah ditentukan pemerintah menggunakan ukuran kertas B5 174 kali 245 mm. Lalu yang ketiga itu ada tipografi kulit buku. Yang A itu huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. Yang pertama, ukuran huruf judul buku lebih dominan dan proporsional dibandingkan ukuran buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Judul buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 telah memberikan informasi secara cepat tentang materi isi buku berdasarkan bidang studi tertentu. Dalam hal ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, warna judul buku kontras dengan warna latar belakang. Judul buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 sudah ditampilkan lebih menonjol daripada warna latar belakangnya. Yang B itu huruf yang sederhana komunikatif. Yang pertama itu tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf. Buku bahasa Indonesia SMP kelas 8 menggunakan beberapa jenis huruf agar lebih komunikatif dalam menyampaikan informasi yang disampaikan. Untuk membedakan dan mendapatkan kombinasi tampilan huruf buku ini, sudah menggunakan variasi dan beberapa seri huruf. Nah, lalu yang kedua itu tidak menggunakan huruf hias dan jenis huruf sesuai dengan huruf isi buku. Dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8, agar tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan kejelasan dari informasi yang disampaikan, sudah menggunakan jenis huruf yang sesuai dengan jenis huruf untuk isi buku. Lalu yang keempat, terdapat ilustrasi kulit buku. Yang A itu menggambarkan isi atau materi ajar, mengungkapkan karakter objek. Dalam buku bahasa Indonesia SMP kelas 8, pembaca dapat dengan cepat memberikan gambaran tentang materi ajar tertentu
dan secara visual dapat mengungkapkan jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan materi ajarnya. Ilustrasi kulit buku ini adalah gambar peta dan bendera merah putih, walaupun tidak sesuai dengan gambar mata pelajarannya, seperti mata pelajaran kewarganegaraan